Kenalkan nama saya Ismi Hilaw Barat. NIM 4335 dari Project Ideal Teknologi Komputer. Di sini saya akan presentasikan hasil kajian dari AI Arsitektur Database Management atau DBMS. Soal yang pertama, bagian jelaskan DBMN, DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS berfungsi sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dengan database sehingga pengguna dapat melakukan penyimpanan, pengambilan, perubahan, dan penghapusan data secara terus. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Berikut adalah gambar. Gambar tersebut menunjukkan arsitektur tiga tingkat pada database, yaitu external, conceptual layer, dan physical layer. External layer menunjukkan tampilan data yang berbeda untuk tiap pengguna sesuai kebutuhan mereka. Conceptual layer berisi konseptual schema yang menggambarkan struktur logis database secara keseluruhan, seperti tabel dan hubungan antar data. Sedangkan physical layer berisi physical schema dan database yang menunjukkan bagaimana data disimpan secara fisik di media penyimpanan. Arsitektur DBMS terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerjasama dalam mengelola data. Komponen tersebut meliputi query processor, bertugas menerjemahkan, mengoptimalkan, dan mengeksekusi perintah SQL dari komponen. Selanjutnya terdapat storage manager yang berfungsi mengatur penyimpanan data di media penyimpanan, mengelola file database, indeks, dan buffer di memori. Selain itu, terdapat transaction manager yang bertugas menjaga konsistensi data dengan mengatur transaksi dan pemilihan jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga, apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014? SQL Server 2014 memiliki beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen terpenting adalah database engine yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola database secara mengelola dan memproses data. SQL Server Management Studio digunakan sebagai alat untuk mengelola database secara grafis, menjalankan perintah SQL. SQL Server Integration Service digunakan untuk memproses pemindahan dan transformasi data atau ETL. SQL Server Analysis Service digunakan untuk analisis dan pembuatan model olah. SQL Server Reporting Service digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan. SQL Server Agent digunakan untuk menjalankan tugas otomatis seperti backup dan pemeliharaan sistem. Sedangkan SQL Server Provider digunakan untuk memantau aktivitas server. Lanjut ke bagian B. Soal pertama, apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur di dalam sistem komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Data dalam database diorganisasikan agar dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna aplikasi. Pengelolaan database dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut DBMS atau Database Management System. Yang kedua, mengapa menggunakan database? Database digunakan karena mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar secara terorganisir dan aman. Dengan database, data dapat diakses dan diproses dengan lebih cepat serta akurat dibandingkan penyimpanan menggunakan file biasa. Database juga mendukung akses oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa merusak konsistensi data. Selain itu, database Selain itu, penggunaan database memudahkan proses pengelolaan data seperti penambahan, perubahan, penghapusan, serta pencadangan data sehingga mengurangi risiko kehilangan data. Ketiga, kapan database digunakan? Database digunakan ketika suatu sistem memerlukan data yang terstruktur dapat diakses secara terus-menerus. Database sangat dibutuhkan pada sistem yang memiliki volume data besar dan digunakan oleh banyak pengguna, seperti sistem akademik, perbankan, rumah sakit, perusahaan, dan aplikasi berbasis web.
Database juga digunakan ketika data harus sering diperbarui, dijaga keamanannya, serta diolah untuk menghasilkan laporan atau informasi tertentu. Sekian hasil dari penjabaran saya mengenai laporan arsitektur database manajemen sistem. Terima kasih. Selamat pagi.